Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat di bulan Ramadan untuk kalian semuanya. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Al-Madinah. Puji syukur alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi ya, mengikuti kegiatan selama Ramadan. Anak-anakku, seperti biasa, mari kita buka dan awali pertemuan di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Pak Is sampaikan kepada kalian bahwa selama bulan Ramadan untuk pelajaran Pak Is fikih kelas 1, 2, 3 maupun Al-Quran hadis kelas 1 tidak ada penugasan. Kenapa tidak ada penugasan? Pertama, untuk materi pelajaran alhamdulillah kita sudah selesai lebih awal. Kemudian yang kedua, bahwa selama Ramadan ini Pak Aziz harapkan kalian fokus untuk menjalankan ibadah, tidak dibebani dengan tugas-tugas. Dan yang ketiga, walaupun tidak ada materi ataupun penugasan, Pak Aziz tetap akan memberikan kepada kalian motivasi maupun cerita atau kisah teladan selama bulan Ramadan ini. Ya, anak-anak ya. Cerita untuk pertemuan pertama ini, Pak Ais akan bercerita tentang awal penciptaan akal dan nafsu. Anak-anak, kita sebagai manusia itu punya akal dan nafsu. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu akal? Akal adalah pikiran, ya, berpikir, itulah akal. Kemudian apakah itu nafsu atau kita kenal dengan hawa nafsu? Adalah dorongan atau keinginan dari diri kita, itu namanya nafsu. Nah anak-anak, ketika pertama kali Allah menciptakan akal pada zaman ajali, kemudian Allah panggil akal menghadap kepadanya. Hai akal, kemarilah. Kemudian dengan penuh ketaatan, akal pikiran ini menghadap kepada Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, hai akal, man ana, siapakah aku? Tanya Allah. Kemudian akal pun menjawab dengan penuh ketegasan, dengan penuh ketaatan, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi akal sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya, sehingga dia harus taat dan menyembah hanya kepada Allah. Kemudian Allah ciptakan nafsu atau kita kenal dengan hawa nafsu. Sama seperti akal, hawa nafsu pun dipanggil oleh Allah. Hai hawa nafsu, kemarilah. Tapi apa yang terjadi? Hawa nafsu ini tidak mau, bahkan membangkang. Dengan sedikit dipaksa oleh Allah, akhirnya hawa nafsu ini pun mau datang di hadapan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, hai nafsu, man ana, siapakah aku? Tanya Allah kepada hawa nafsu. Lalu bagaimana jawaban hawa nafsu? Dengan penuh kesombongan, kecongkakan, ya, nafsu menjawab, ana wa anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Di sini kita lihat bagaimana kesombongan hawa nafsu, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Karena itu Allah memasukkan nafsu ini ke neraka jahim, neraka yang penuh dengan siksaan, panasnya luar biasa selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun Allah kembali panggil hawa nafsu untuk menghadapnya. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, man ana, siapakah aku? Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau.
masih sombong, padahal sudah disiksa di neraka jahim yang sangat panas luar biasa selama 1000 tahun, tapi kesombongannya masih ada. Kemudian oleh Allah, nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka jud. Apa itu neraka jud? Neraka yang siksanya berupa lapar dan dahaga, atau kita kenal dengan puasa selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, hawa nafsu pun dipanggil kembali oleh Allah. Terlihat hawa nafsu yang lemas, tak berdaya, kemudian dipanggil oleh Allah, hai nafsu, man ana, siapakah aku? Kemudian nafsu dengan ketidakberdayaannya menjawab, anta Rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akhirnya nafsu mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, Tuhan yang harus disembahnya, Tuhan yang harus ditaatinya. Anak-anak, dari sedikit kisah yang Pak Is sampaikan ini tentang awal penciptaan akal dan nafsu, kita tahu bahwa kenapa Allah wajibkan kita untuk berpuasa terlebih di bulan Ramadan adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita semuanya pasti punya hawa nafsu, tapi jika hawa nafsu ini tidak kita kendalikan, maka yang terjadi pasti akan membangkang dan membantah terhadap semua perintah Allah, seperti tidak mau mengerjakan ibadah, cenderung kepada maksiat dan lain sebagainya. Tetapi dengan berpuasa, hawa nafsu ini dapat kita kendalikan. Sehingga kita lihat ketika bulan Ramadan, orang-orang berbondong-bondong melakukan ibadah, baik ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus. Karena apa? Karena puasa dapat mengendalikan hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu anak-anakku, semangat berpuasa. Dengan berpuasa, mari kita kendalikan hawa nafsu dan menjadi pribadi seorang muslim yang beriman, bertakwa, dan insya Allah nanti akan memperoleh surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tadi cerita yang Pak Is sampaikan, akan Pak Is berikan kuis atau pertanyaan, 3 pertanyaan saja. Nanti kalian bisa jawab, bisa pilih jawabannya, kemudian dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Is di bawah ini. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama, ketika Allah menanyakan kepada akal, man ana, siapa aku? Bagaimanakah jawaban akal? A, anta Rabbi wa anna abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Yang B, ana wa anta, saya dan engkau adalah engkau. Dipilih. Pertanyaan kedua, ketika pertama kali akal ditanya oleh Allah, ya, dia langsung menjawab. Tapi bagaimana jawaban nafsu ketika pertama kali ditanya oleh Allah, man ana, siapakah aku? Bagaimana jawaban nafsu ketika pertama kali ditanya oleh Allah, man ana? A, anta Rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Atau B, ana wa anta, aku dan kamu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, supaya si hawa nafsu ini sadar bahwa Allah ini adalah Tuhannya dan dia adalah seorang hamba, maka dimasukkan ke dalam neraka apa? Ya, dimasukkan ke dalam neraka apa tadi supaya dia sadar? A, apakah neraka jahim? Atau B, neraka jud? Ulangi, A, neraka jahim yang panas, atau B, neraka jud?
yang berisi lapar dan dahaga atau puasa? Kalian pilih ya. Oke, dijawab, kirim ke nomor WA-nya Pak Ais. Itu saja anak-anakku untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjalankan puasa Ramadan.